Dan hasilnya seperti ini sobat sekalian ya, bisa kita lihat ini sambungannya alhamdulillah sangat halus dan lurus. Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di channel kita bersama Junaidi Tukang. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaji mudah. Jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu kita membersihkan dinding. Di sini saya menggunakan kafi. Namun sobat sekalian bisa juga menggunakan bata merah ataupun dengan roskam. Jadi kafi ini fungsinya adalah menyekrap sisa-sisa plesteran yang menonjol atau bergindil sehingga dinding menjadi halus. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita sapu sobat sekalian ya. Fungsinya ini juga pasir-pasir yang masih menempel itu kita sapu biar lebih halus, biar lebih bersih lagi, sehingga kita memudahkan untuk pengajian. Selanjutnya setelah kita sapu maka kita siram. Disiram ini bertahap sobat sekalian ya. Kita siram bagian yang mau kita aji. Ini kebetulan saya pakai semprotan. Namun tujuan utama dalam penyiraman ini adalah supaya dinding kita itu lembab. Bisa disiram 1, 2, 3 bahkan sampai 4 kali sobat sekalian ya. Ciri-ciri lembab apabila tempelkan tangan kita ke dinding maka kelihatan dingin dan agak basah. Jadi kalau belum basah, belum lembab, kita ulang lagi. Dan selanjutnya seperti ini alat kita untuk mengaji. Dalam pengajian ini saya mengawalinya dalam menghamparan adonan ajian ini dari bawah sobat sekalian. Jadi sebenarnya ini sebuah teknik, bisa sobat lakukan dengan berbagai cara sobat sekalian ya. Bisa dengan samping ke kanan atau bisa dari samping kiri. Ini semua sebenarnya teknik sobat sekalian. Intinya bagaimana supaya hamparan kita itu bisa merata, bisa menutupin plesteran kita sehingga ajian kita itu bisa hasilnya bagus sobat sekalian dan halus. Kemudian dalam pengajian ini ada 2 tahap sobat sekalian. Jadi saya ini masih tahap pertama. Jadi kalau masih tahap pertama ini hasilnya masih belum maksimal sobat sekalian. Masih ada lubang-lubang, masih ada seperti kerutan ya, karena itu belum tebal, belum tertutup semua. Plesteran yang ada itu belum tertutup semua sobat sekalian. Jadi apabila hamparan pertama, ajian pertama ini sudah selesai sobat sekalian ya, maka selanjutnya ini adalah hamparan ajian yang kedua sobat sekalian. Jadi diharapkan yang ajian yang kedua ini adalah bisa menutupin lubang-lubang dari plesteran kita. Ini di finishing dari plesteran yang kedua ini sobat sekalian. Kita tarik ke atas sampai kelihatan halus. Dan yang perlu diperhatikan juga dalam pemlesteran yang kedua ini, penghamparan yang kedua ini sobat sekalian, jangan sampai jarak antara lapisan pertama dengan lapisan kedua itu terlalu lama. Intinya jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering, jadi pertengahan. Kalau saya sekitar 1 menit langsung tak aji yang lapisan kedua, karena apabila terlalu lembek itu tidak baik sobat sekalian, dan terlalu kering, malah apalagi terlalu kering itu tidak bagus, membuat adonan kita rusak.
Oke sobat sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya sobat sekalian ya, supaya channel kita bersama ini bisa berkembang. Karena like, subscribe itu sangat mudah dan gratis sobat sekalian. Jadi saya ini yang atas ini yaitu sambungan sobat sekalian ya, sambungan. Jadi kalau dalam sambungan itu usahakan kita bikin rata antara yang barusan kita plester dengan yang sudah plester. Ini yang atas ini sebenarnya sudah saya plester sobat sekalian, tidak kelihatan. Dan ini ada sambungan. Sambungan itu sangat perlu sekali. Finishingnya ini harus rata sobat sekalian ya, biar tidak terlihat bahwa itu sambungan. Dan metodenya adalah beda dengan yang biasanya kan dari atas. Kalau sambungan ini saya dari samping sobat sekalian ya, posisinya supaya datarnya itu sama, tidak gelombang, tidak menonjol, sehingga ketebalannya itu sama sobat sekalian. Kemudian pastikan dalam pengajian itu selalu melihat kondisi mana yang masih legok-legok atau masih berlubang sobat sekalian ya, kita tutup. Dan ini posisi yang di pojok ini harus sejajar juga sobat sekalian ya, harus lurus. Dan ini adalah sudah selesai sobat sekalian ya, dalam penghamparan semen. Kemudian kita lanjut untuk penggosokan. Ini saya pakai penggosokan busa sobat sekalian ya, busa cuci piring, bisa beli di toko terdekat. Apabila sobat sekalian ingin lebih efektif, efisien, sobat sekalian bisa bikin penggosok ini agak lebar sobat sekalian ya. Sobat sekalian bisa beli spons atau alat yang lainnya semisal itu, dibikin agak gede ya, kurang lebih panjangnya sekitar 7 lah, lebarnya 5 mungkin ya, atau 10 musuh 7 cm itu lebih cepat sobat sekalian ya. Kemudian saya di sini pakai alat seadanya, yang penting hasilnya memuaskan sobat sekalian. Jadi di sini saya pakai teknik dan metode saya pribadi sobat sekalian. Mungkin sobat sekalian punya referensi lain, yang penting intinya adalah tujuannya sama sobat sekalian, hasil ajian itu memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam penggosokan ini sobat sekalian ya, kita terlihat ada beberapa lubang. Jadi apabila masih kelihatan ada lubang, maka kita tutup dengan semen sobat sekalian ya. Kita tutup, ambil semen sedikit, baru kita tutupin lubang, baru kita gosok. Dalam teknik penggosokan ini yang perlu diperhatikan adalah ketika plesteran tadi, acian tadi masih basah, jangan langsung digosok sobat sekalian, tunggu agak mengering. Karena nanti kalau digosok itu hasilnya akan rusak, akan bergelombang sobat sekalian. Tapi kalau sudah agak kering ya, tinggal yang gelombang kecil-kecil itu kita gosok, akan jadi halus sobat sekalian. Kita lihat bahwa ini saya membawa cetok, ini isinya adalah adonan menutupin yang masih kosong sobat sekalian. Jadi ada beberapa hasil ajian itu yang masih berlubang, maka kita tutupin dengan kita gosok. Dengan gosok metode saya dan memutar. Dan untuk yang di pinggir, yang di pojok, untuk siku-siku sobat sekalian saya memakai kuas. Di sini kebetulan saya pakai kuas yang kecil agar lebih elegan. Dan dalam penggosokan pakai kuas ini kita campur dengan air. Kemudian airnya itu kita kipaskan dulu ya, sehingga tidak terlalu basah. Dan ini harus hati-hati, intinya bagaimana supaya ajian itu bisa kelihatan halus, sehingga sambungan yang antara sudut ini sobat sekalian, ini nanti kita plester lagi yang sudut sebelahnya itu akan kelihatan halus dan sangat memuaskan. Oke sobat sekalian, dan ini hasil dari ajian tadi sobat sekalian, kelihatan sangat halus. Dan ini adalah sambungannya, tidak begitu kelihatan.
dan rata. Oke sobat sekalian, itu tadi ya, semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Semoga channel kita ini bisa berkembang lebih maju. Kami juga semangat untuk membuat konten-konten yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.